Oke teman-teman, banyak galbay dalam pinjol ya, aplikasi yang para nasabahnya itu pada galbay semua, akan tetapi kenapa mereka itu tetap untung dan nggak buyar-buyar? Ya, nanti akan saya sebutkan 5 aplikasi yang punya tingkat gagal bayar tinggi, tapi tetap untung besar. Nah, kok bisa teman-teman? Ya, kemudian banyak juga yang galbay bukan berarti pinjolnya itu bakal tutup terus hutang kita lunas semua. Tidak sesederhana itu, teman-teman. Karena faktanya nanti akan kita bahas. Oke, banyak yang percaya kalau semakin orang banyak yang galbay, maka aplikasinya nanti akan bangkrut dan utangnya otomatis aman. Akan tetapi, fakta di lapangan itu justru kebalikannya, guys. Ada beberapa aplikasi pinjol yang tingkat galbanya itu sangat tinggi, tapi mereka tetap untung besar. Ya, ini menurut data ya, Aku Laku, Kredivo, Shopee PayLater, ya, Ada Kami. Nah, mereka ini ya, termasuk cash, mereka ini adalah pinjol-pinjol yang tingkat galbainya itu sangat tinggi, teman-teman. Ya, mereka sangat tinggi tingkat galbainya, akan tetapi faktanya mereka nggak bangkrut, tapi mereka malah makin besar. Ini pemain besar ya guys ya, mereka bukan pinjol kecil. Datanya sudah pasti triliunan mereka itu. Ya, kenapa bisa banyak yang galbay? Jawabannya simple. Mereka itu banyak sekali penggunanya guys. Semakin banyak yang pinjam, maka semakin besar juga kemungkinan orang-orang yang galbay. Jadi orang galbay itu bukan karena aplikasinya buruk, tapi memang skalanya itu sangat besar sekali. Ya, seperti itu teman-teman. Akan tetapi ada peraturan TWP 90. Intinya ini adalah persentase pinjaman yang galbay lebih dari 90 hari. Jadi misalnya ada 100 orang yang meminjam, oke, asalkan 5%-nya itu ya masih di bawah 5% ya, maksudnya orang yang galbay itu masih di bawah 5%, orang yang galbay selama 90 hari ini ya guys ya, yang telat bayar itu masih di bawah 5% itu masih umum ya, masih aman. Dan rata-rata sekarang itu hanya 2,8 sampai 3% saja. Kalau sudah di atas 5%, sangat banyak sekali yang galbay, maka itu biasanya akan kena sanksi dan bisa dihentikan operasionalnya atau bahkan dibubarkan oleh OJK, teman-teman. Ya, oleh pemerintah. Intinya, kalau yang galbay itu masih di bawah 5% dari total semua nasabah, maka itu masih aman dan biasanya itu ya mereka masih untung-untung aja gitu, guys. Ya, mereka nggak bangkrut-bangkrut gitu, padahal ditunggu bangkrutnya kan supaya lunas gitu kan ya. Nah, ini ada fakta yang jarang disadari. Banyak yang salah paham ya, semakin banyak yang galbay, pinjol bakal bangkrut. Ini salah ya, teman-teman. Karena realitanya yang bayar itu tetap jauh lebih banyak dan yang galbay itu biasanya hanya sebagian kecil doang. Makanya mereka itu tetap untung, jalan terus, bahkan berkembang, teman-teman. Ya, karena yang bayar saja mereka sudah bayar bunganya itu sudah cukup banget untuk nalangin orang-orang yang galbay. Jadi, ya, mindsetnya itu perlu diubah, teman-teman. Jangan sampai mikir, "Ah, nanti juga pinjolnya tutup, jadi nanti ajalah supaya lunas sendiri." Itu jangan, teman-teman. Kenapa? Karena pinjol besar itu tidak akan tumbang hanya karena beberapa nasabah yang galbay, guys. Ya, sangat sulit mereka tumbang tuh sangat sulit karena mereka itu pemain-pemain besar. Oke? Nah, ini saran secara realistis yang ingin ya saya sampaikan, hadapi kondisi dengan jujur ya, teman-teman, dan berhenti gali lubang tutup lubang. Jika memang punya hutang, ya sudah kita bekerja dan berusaha untuk melunasinya, ya. Jangan sampai tergiur dengan, metode-metode instan yang bilang nanti bisa menghapus data, bisa menghapus hutang dan sebagainya, hutang tiba-tiba lunas, itu tidak ya, teman-teman. Hutang itu hanya akan bisa selesai jika kalian membayarnya. Kalau memang belum punya uang, ya sudah nggak apa-apa, orang nggak harus sekarang ya, kalau udah telat ya mau gimana lagi, belum punya uang kan. Nanti tapi ketika sudah ada uangnya, maka kita akan bayar supaya masalahnya itu tetap selesai, teman-teman. Oke? Jadi ingat, banyaknya orang galbay itu bukan berarti pinjol akan runtuh. Yang harus kamu selamatkan pertama kali itu adalah diri kamu sendiri ya guys ya. Terus bekerja, terus berdoa, dan terus semangat. Ya, ini data, fakta pendukung, dan juga sumber referensi yang sudah saya sertakan. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.